Di video kali ini mungkin akan menjawab rasa penasaran kalian. Kenapa KRL Inka itu lama banget untuk dioperasikannya, dan kenapa sih KRL baru yang sudah datang nggak langsung dioperasikan untuk mengangkut penumpang? Kenapa hanya berlalu lalang seperti uji coba atau tes run? Apakah selama itukah untuk penguji cobaan seperti KRL Inka yang sudah lama banget nggak dioperasikan? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Noval. Yang kali ini gue akan membahas seputar berkereta apian lagi, karena gue juga udah lama banget jarang mengupload video tentang perkereta apian di channel ini. Dan gue juga mendapatkan notifikasi dari YouTube karena gue sudah lama banget gue gak mengupload video-video lagi. Dan kali ini gue akan mengupload video yang mungkin akan menambah wawasan kalian, yaitu tentang kedatangan KRL baru dari Cina ataupun dari Inka, CRRC atau dari Inka. Tapi kalian bertanya-tanya gak sih, kenapa sih KRL baru yang sudah datang gak langsung dioperasikan untuk mengangkut penumpang? Kenapa hanya berlalu lalang seperti uji coba atau tes run? Apakah selama itukah untuk penguji cobaan seperti KRL Inka yang sudah lama banget nggak dioperasikan? Maksudnya nggak seperti CRRC yang beberapa bulan dia uji coba dan mendapatkan sertifikasi dan langsung beroperasi. Tapi untuk KRL satu ini dan untuk satu pabrikan ini lama banget. Ya mungkin kita nggak bisa bandingkan atau nggak bisa samakan seperti CRRC, karena juga kedatangan mereka mungkin berbeda-beda. Mungkin CRRC yang duluan atau Inka yang duluan. Di video kali ini mungkin akan menjawab rasa penasaran kalian. Kenapa KRL Inka itu lama banget untuk dioperasikannya, dan katanya untuk saat ini di tanggal 24 bulan 11 sudah ada salah satu transit atau beberapa transit yang sudah mendapatkan sertifikasi dari DJKA atau mungkin gelombang pertama dari pabrikan Inka. Ada beberapa proses panjang yang wajib dilalui pada kereta-kereta tersebut, terutama kereta baru atau kereta yang baru beli dari luar negeri. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses uji coba kereta baru sebelum beroperasi sampai resmi beroperasi, mulai dari dihajar listrik dengan tegangan tinggi, dipaksa rem darurat di kecepatan tinggi, hingga berbicara bahasa yang sangat ribet. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi secara umum sarana perkeretapian yang dioperasikan wajib memenuhi kelayakan teknis dan operasi yang membuktikan melalui pengujian sarana perkeretapian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretapian, bahwa pengujian dari uji pertama dan yang kedua uji berkala. Untuk dalam kasus ini kita masuk ke kategori uji pertama. Karena kenapa? Karena KRL ini belum pernah beroperasi di manapun, di luar negeri atau di saat ini. Karena yang seperti kita tahu, karena KRL ini kereta baru keluar dari pabrikan atau kereta baru lah dibilangnya. Tapi ini juga berlaku juga seperti kayak
PT KAI atau KCI membeli transit lama dari Jepang misalnya, seperti beberapa dekade lalu yang sudah beroperasi, mereka harus mendapatkan sertifikasi uji pertama karena mereka belum mendapatkan sertifikasi di Kementerian Perhubungan atau Dirjen KA. Jadi mereka harus mendapatkan sertifikasi ulang sebagai mestinya kereta yang akan beroperasi di lintas Jabodetabek. Dalam kasus ini, uji pertama dibagi lagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis atau uji diam, dan uji dinamis atau uji jalan. Dan di luar itu juga ada uji kesesuaian untuk mempertimbangkan KRL itu layak atau tidak beroperasi di lintas tersebut. Oke, di bagian pertama kita masuk ke penerimaan dan inspeksi awal. Saat kereta luar negeri baru tiba di Indonesia, hal yang pertama diperiksa awal adalah semua dicek, mulai dari kondisi bodi kereta, boginya, motor traksi, pintu otomatis, AC hingga interior. Teruntuk KRL import dicek juga sesuai dengan standar Indonesia, terutama dengan tegangan listrik 1500 volt DC yang digunakan di jalur lintas Jabodetabek. Oke, jadi kita masuk ke uji pertama dalam beberapa tahap. Jadi yang pertama itu seperti yang gue bilang, uji rancang bangun dan rekayasa. Dalam pengujian ini untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian dari rancang desain dan secara fisik. Perlu diingat, uji rancang bangun ini tidak perlu dilakukan semua sarana yang diuji dengan tipe yang sama yang mendapatkan sertifikasi uji pertama yang terdiri uji kekuatan, ketahanan, dan kerusakan. Oke, jadi inti dari rancang bangun dan rekayasa ini adalah seperti kita mengetahui ketepatan atau kesesuaian dari uji rancang bangun yang dirancang. Ya, begitulah kurang lebih. Dan perlu diingat, uji rancang bangun ini tidak perlu dilakukan untuk semua trainset. Contohnya, pada gelombang 1 terdapat 3 trainset. 3 trainset itu jadi satu trainset itu 12 kereta. Nah, 12 dikali 3 aja. Karena untuk beberapa transit itu tidak perlu dilakukan semuanya. Jadi perlu satu transit aja sebagai perwakilan. Contohnya pada kelompok 1 tadi gue bilang kelompok 1 dapat 3 transit. Nah, yang diuji cobakan atau dikambing hitamkan dibilangnya seperti uji kekuatan, ketahanan, dan kerusakan hanya perlu untuk satu transit kereta. Seperti ya satu transit kereta terdapat 12 kereta. Nah, mungkin dari 12 kereta atau 12 transit mungkin hanya perlu beberapa kereta saja. Ya, karena hampir semuanya yang dikirim atau dibuat dengan tipe yang sama, dengan spek yang sama, ya nggak ada yang berbeda gitu loh. Jadi buat apa pengecekan semuanya? Yang pertama adalah ngebuang waktu, yang kedua adalah ngebuang uang. Ya sungguh disayangkan juga sih kalau misalnya emang lama juga. Jadi pengujian ini juga dilakukan untuk meminimalisir waktu pada tahap pengujian sampai sertifikasi pada kereta tersebut. Oke, kita masuk ke pengujian berikutnya. Yang kedua, uji diam, static test. Setelah itu dilakukan static test atau uji diam. Kereta ditempatkan di jalur khusus tanpa bergerak. Sistemnya diperiksa satu persatu, mulai dari dimensi, batas ruang bebas atau ruang batas sarana, berat sarana, keretakan, pelembapan, sirkulasi udara, temperatur, kelistrikan, kebisingan, intensitas cahaya, emisi gas buang, klakson, kebocoran, sistem rem, pintu otomatis, komunikasi masinis, hingga fitur keamanan darurat. Dan ada tambahan pengujian terkhusus KRL, yaitu dari kompresor, pantograf, sistem public address, sistem deadman, pintu ruang penumpang, katup rem darurat, alat perangkai, bogi, roda, perangkai listrik, selang air brake, selang udara, kebocoran terhadap air hujan. Fakta menariknya, di tahap ini bisa memakan waktu beberapa minggu tergantung dari kompleksibilitas pada kereta tersebut. Lalu ada namanya kalibrasi sensor. Semua sensor kecepatan, berat, dan tekanan udara di-setel ulang ke titik 0. Bayangin, kayak ngetun instrumen pesawat sebelum terbang. Data yang akurat dari sensor ini adalah nyawa untuk tes selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu uji jalan, dynamic test. Kereta dijalankan tanpa penumpang di jalur uji, misalnya seperti lintas Depok sampai Bogor, atau dari Jakarta Kota sampai Bogor, atau dari Cikarang sampai Kampung Bandan, dan beberapa lintas yang cocok untuk disesuaikan pada tes run kereta tersebut. Terkhusus untuk KRL, diuji dalam satu rangkaian atau transit, bisa 2 atau 3 rangkaian, yang biasa dibilang seperti multiple unit. Pembahasan pelaksanaan pengujian ini dibagi menjadi 2 lagi,
yaitu dari komponen kondisi sistem yang diuji dan tata cara pengujian. Karena dibagi menjadi dua, kita masuk ke bagian komponen kondisi sistem yang diuji. Mulai dari percepatan, sistem well slip, perlambatan, kinerja tenaga gerak atau traksi, pengereman regeneratif, pengereman elektropneumatis, pengereman darurat dengan gagang rem, rem parkir, kecepatan 100 km per jam, kualitas pengendaraan, temperatur axle box, kompresor, motor traksi, gearbox, kebisingan, kestabilan suspensi, sampai interaksi roda dengan rel. Lalu masinis juga melakukan simulasi operasional seperti berhenti di peron, membuka dan tutup pintu penumpang, dan menguji sistem komunikasi antara kereta atau kereta ke pusdal. Fakta menariknya, kecepatan uji biasanya bertahap, mulai dari kecepatan rendah, menengah, hingga kecepatan maksimum operasional. Nah, disinilah puncaknya. Semua data teknis dikejar di sini, mulai dari akselerasi dan pengereman, mulai diukur dalam meter per second. KRL baru ditargetkan bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam beberapa detik, dan berhenti darurat dari 100 km per jam dalam jarak beberapa meter yang sudah ditentukan oleh Dirjen KA. Lalu masuk ke regenerative braking test. Di tes inilah kita mengetahui apakah kereta ini bisa hemat energi atau tidak. Sistemnya harus bisa mengembalikan listrik dari pengereman ke jaringan. Efisiensinya bisa mencapai beberapa persen yang sudah ditentukan. Lalu ada noise vibration analysis atau NVA. Ini bukan cuma dengar suara. Sensor khusus dipasang di bogi dan di lantai untuk mengukur getaran. Getaran yang aneh artinya ada imbalance atau masalah mekanikal yang harus dibenahi. Lalu ada namanya pantograf dan catenary dinamis. Di high speed atau di kecepatan tinggi, pantograf harus berkontak dengan sempurna dengan kawat listrik di atas. Kemunculan percikan api yang berlebihan itu buruk banget, artinya ada masalah di pickup listrik. Nah, dari pembahasan pelaksanaan pengujian yang dibagi menjadi dua yang kita bahas dari komponen kondisi sistem, lalu kita masuk ke bagian tata cara pengujian. Oke, tapi mungkin karena berlibet dan panjang gue menjelasinya dan waktunya juga terbatas, gue akan menyarankan kalian untuk membaca buku ini. Oke, gue akan menyarankan kalian untuk membaca buku ini. Buku ini sangat valid banget. Karena kenapa? Karena buku ini mungkin dibarkan turun dari Dirjen KA. Ya, di sini ada sambutan dari Menteri Perhubungan RI. Ya, gue membaca ini karena masuk ke kategori dalam pembahasan kita ini. Pengujian sarana perkeretaapian. Tapi gue membeli 3 buku, ya karena bundling lah ya. Jadi satu harga gue bisa mendapatkan 3 buku dan gue sudah mendapatkan tanda tangan dari buku ini dari Bapak Puji Hartanto. Ya, penulisnya adalah Bapak Hermanto Dwiatmoko. Dan gak disangka-sangka sambutan ini adalah dari sambutan Bapak Ignatius Jonan yang kalian sudah tahu nama-nama dia sudah beredar di mana-mana karena sangat berpengaruh di dalam dunia perkeretaapian. Oke, ini gue sudah nemu. Ya, walaupun bukan asli, setidaknya ini adalah kata sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2016 bulan Maret, Jakarta, Ignatius Jonan. Oke. Jadi bisa dibilang buku ini 100% valid karena dikeluarkan oleh pusatnya langsung. Jadi kalian gak usah heran atau mungkin bertanya-tanya apakah ini asli atau fiksi atau bagaimana. Ini asli banget gitu kan. Dan juga materi kuliah gue hampir 100% ada di sini. Dan ini lengkap banget dibandingkan materi kuliah gue. Oke, gue saranin kalian harus beli ini bagi yang mau membaca buku. Buku ini sangat bagus banget ya, mungkin harganya agak mahal. Gue mendapatkan 3 buku dan gue tiga-tiga yang mendapatkan tanda tangan seperti ini. Ini buku yang pertama. Sebentar, gue akan mengambil 2 buku yang lainnya. Oke, jadi beginilah tampilan bukunya. Sorry. Ini dia. Gue mendapatkan 3 buku. Yang buku pertama itu adalah pengujian fasilitas operasi kereta api. Ini juga mendapatkan tanda tangan juga. Yang buku kedua pengujian jalur dan bangunan kereta api. Ini yang tadi gue baca buku pengujian sarana perkeretaapian. Oke, gue membeli 3 buku ini sekitar 200.000 dengan ilmu yang sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk video-video selanjutnya gue. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut.
Dari pembahasan kita yang sudah hampir selesai membahas pengujian dari uji pertama, ya dari uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis dan uji dinamis. Lalu kita masuk beberapa uji kesesuaian. Uji kesesuaian ini sangatlah penting karena KRL baru harus menyambung dengan infrastruktur yang ada. Gak mungkin kan KRL baru terus melebihi dari ruang batas sarana dan semua peron dari stasiun harus dibobok, kan gak mungkin juga ya. Oke, jadi setelah kita membahas dynamic test atau uji berjalan, kita masuk ke uji kesesuaian. Sebenarnya sudah selesai sih dari pengujian-pengujian ini. Ya, uji pertama itu terdiri dari uji rancang bangun dan rekayasa, uji statis dan uji dinamis. Nah, lalu kita masuk ke bagian uji kesesuaian karena faktor ini sangatlah penting. KRL baru harus bisa menyambung dengan infrastruktur yang ada. Dicek apakah cocok dengan listrik aliran atasnya, apakah pintunya pas dengan tinggi peronnya, apakah bisa sinkron dengan sistem persinyalannya dan telekomunikasi, hingga apakah bisa melewati jalur lengkung yang tajam dan wesel yang sudah ada. Di tantangan ini bisa dibilang terberat, terutama untuk KRL import, karena harus bisa menyesuaikan jalur atau infrastruktur yang sudah ada. Setelah dari uji kesesuaian, ada namanya uji beban atau load test yang bergerak. Ya, kalian bisa melihat beberapa video yang menampilkan bahwa KRL yang baru jalan dari Jakarta kota ke Bogor ada isi kayak karung-karung gitu. Tahap ini biasanya menggunakan pemberat seperti karung pasir atau waterbag. Rata-rata menggunakan karung pasir karena kalau waterbag bocor dikit bisa basah dan bisa merusak komponen yang ada. Ya, bisa dibilang seperti mensimulasikan kondisi penuh dan sesak pada KRL. Apakah KRL itu bisa menampung dengan berat seperti yang sudah disimulasikan? Fakta menariknya, inilah sangat penting di Jabodetabek karena KRL bisa membawa ratusan penumpang untuk sekali jalan. Lalu kita masuk ke bagian trial run atau tanpa penumpang. Kereta mulai dijalankan sesuai jadwal normal, tapi tanpa penumpang. Tahap ini biasanya berlangsung beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Dipantau dari konsumsi listrik, suara bising, getaran, serta kestabilitas kereta saat beroperasi terus-menerus. Terkadang juga ada uji coba terbatas dengan penumpang tertentu, seperti karyawan internal atau undangan khusus. Kita sudah masuk ke bagian tahap terakhir, sertifikasi dan izin operasi. Ya, kita sudah membahas atau sudah melewati beberapa pengujian-pengujian, mulai dari uji kekuatan, uji beban, dan uji lain-lainnya. Nah, setelah semua berhasil diuji, dibuatlah laporan lengkap. Laporan ini diajukan ke Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perkeretaapian. Mereka yang akan mengevaluasi hasil uji dan pemberian sertifikasi serta izin operasi. Baru setelah itu, kereta boleh mengangkut penumpang. Ya, fakta menariknya adalah biasanya total waktu uji coba bisa mencapai 1 bulan sampai 3 bulan atau beberapa bulan tergantung kompleksibilitas pada kereta. Tapi bisa juga lebih lama kalau ada kendala teknis pada kereta itu tersendiri. Ya, mungkin kita harus curiga terhadap KRL dari Inka ya. Karena kita bisa tahu kalau misalnya KRL Inka itu sangat amat lama. Mereka hanya berlalang di lintas Jabodetabek. Ya, mungkin para rail fans ya. Gue juga melihat beberapa komunitas juga merasakan kenapa KRL ini lama banget untuk dioperasikannya. Apakah ada beberapa tahap pada kereta tersebut belum memenuhi syarat? Contohnya seperti uji beban atau uji kesesuaian atau uji tertentu yang tidak lolos, lalu mereka memperbaiki dan diuji lagi, lalu mungkin masuk ke tahap berikutnya. Kayak contohnya KRL ini sudah lolos dari tahap 1 dan tahap 2 dan masuk ke tahap 3. Nah, setelah masuk ke tahap 3 mereka tidak lolos atau tidak berhasil seperti kriteria. Lalu disarankan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan lalu diuji ulang. Ya, itulah memakan waktu yang paling banyak. Setelah dari itu, kita bisa membandingkan antara KRL Cina dan KRL Inka. Sebetapa bagusnya dan sebetapa modernnya. Begitulah. Ya, karena biasanya kita bisa lebih tahu kalau misalnya KRL dari luar negeri harusnya lebih lama pengujiannya karena mereka dari luar. Kalau misalnya dari Indo itu biasanya lebih cepat karena mereka sudah biasa mengimport atau menjual ya, atau sebagai donatur ya, bukan donatur ya bahasanya ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Untuk KCI atau KAI ya, kenapa mereka lebih lama? Nah, gue curiga mereka ada beberapa tahap mereka nggak lolos, terus mereka harus memperbaiki kesalahan
untuk pengujian ulang, dan barunya katanya mereka sudah mendapatkan sertifikasi untuk gelombang pertama. Ya, biasanya beberapa gelombang kalau nggak salah. Begitulah kurang lebih dari pembahasan kita ini di beberapa menit, hampir 30 menit ini kurang lebih. Oke, jadi dari proses yang panjang dan super detail semua demi satu hal, keandalan dan keselamatan. Sekarang kalian juga tahu perjalanan kita yang dicapai 30 menit itu didukung oleh ribuan tes teknik sampai dan selama berbulan-bulan. Saya Noval pamit undur diri, dan seperti biasa, terima kasih. Akhirnya kelar juga. Kalian harus tahu gua ngerekam atau ngetek video ini di jam 3:35 menit. Gua sudah mengetek sekian beberapa kali, dan naskah ini sudah lama sebenarnya gua buat, dan masih banyak lagi. Semoga ini berhasil sampai ke tahap selanjutnya seperti Inka. Aduh. Ya.